Sebuah tempat yang tenang, di mana waktu berjalan lambat dan kehidupan dipenuhi dengan keajaiban sederhana, menyeratkan kisah-kisah yang diwariskan dari generasi ke generasi. Selamat datang di Desa Koripan, salah satu desa yang terletak di Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo, di bagian selatan. Luas dari wilayah ini adalah 384 hektar yang terdiri dari wilayah rumah penduduk, perkebunan, sawah, fasilitas umum, dan lainnya. Desa ini juga memiliki populasi sekitar 1.500 orang atau 604 kakak dengan profesi utama adalah petani. Fasilitas dari desa ini dapat dibilang sangat lengkap, seperti musola atau masjid sebagai tempat beribadah warga desa Koripan yang bermayoritas muslim, sekolah SDN Koripan yang terletak di Jalan Jodipati yang membentuk generasi muda desa Koripan. Di sampingnya, terdapat balai desa sebagai kantor pemerintahan yang mengatur jalannya administrasi desa, puskesmas, jalanan umum yang mendukung mobilitas warga, sawah, perkebunan, serta peternakan yang menghidupi desa ini. Keberadaan desa ini berawal dari membangkangnya Bupati Madiun bernama Sosronegoro kepada Raja Mataram yang bernama Panembahan Senopati. Hal ini menyebabkan terjadinya perang antara kedua belah pihak yang mengakibatkan gugurnya Sosronegoro. Bupati Madiun memiliki dua anak yang bernama Kusumayudo dan Retno Dumilah. Retno Dumilah diperistri oleh Raja Panembahan Senopati dikarenakan telah membantu beliau dalam memenangkan perang melawan ayahnya. Di sisi lain, Kusumayudo mengalami kekalahan dan melarikan diri ke Ponorogo, tepatnya di Sumoroto. Sesampainya di Sumoroto, beliau membangun pemukiman yang dijadikan kadipaten. Kusumayudo memiliki seorang istri yang berasal dari Desa Ngerayun, Dusun Sambi, dan memiliki seorang anak bernama Pringgoloyo atau akrab dipanggil Mbah Ucu. Mbah Ucu dikaruniai dua anak yang bernama Demang Gading dan Mbah Dukun. Demang Gading menetap di Desa Ngerayun untuk meneruskan lingkungan ibunya, sedangkan Mbah Dukun menetap di suatu tempat untuk membangun pemukiman baru. Setelah menjalani kehidupan yang baru, Mbah Dukun menemukan sebuah sendang. Pada suatu ketika, terdapat seorang prajurit yang melarikan diri sehabis perang dan menyeburkan dirinya ke sendang tersebut, dan seluruh lukanya sembuh seketika. Selain itu, terdapat peristiwa lain di mana penyakit seseorang dapat disembuhkan ketika meminum air yang berasal dari sendang tersebut. Dikarenakan peristiwa-peristiwa itu, sendang tersebut diberikan nama Sendang Banyu Panguripan, yang berarti air untuk penghidupan. Setelah menemukan Sendang Banyu Panguripan, pemukiman yang ia bangun diberikan nama Desa Koripan yang berarti pintu kehidupan. Desa Koripan terdiri dari 3 dusun, yaitu Dusun Banyu Panguripan, Dusun Penanggungan, dan Dusun Tiron. Pada Dusun Penanggungan, terdapat petilasan yang bernama Petilasan Mbah Bayat. Pada waktu zaman dahulu, ada seorang sakti dari Solo yang bernama Mbah Bayat. Petilasan tersebut merupakan tempat persinggahan Mbah Bayat semasa perjalanannya, bukan sebagai pemakaman Mbah Bayat. Orang zaman dahulu mempercayakan bahwa Desa Koripan dilindungi dengan adanya petilasan tersebut dan menggunakan petilasan sebagai tempat kenduri. Penting bagi para pengunjung untuk menjaga dan merawat petilasan ini. Salah satu situs yang memiliki sejarah unik berikutnya adalah Makam Gedong, di mana Mbah Ahmad Asum yang merupakan seorang bayat atau orang berilmu meninggal di sini setelah berkelana. Selanjutnya, di Dusun Penanggungan terdapat sumber mata air yang bernama Sumur Watu. Sumur ini dulunya adalah salah satu sumur yang menghasilkan banyak air di Dusun Penanggungan, di mana saat masyarakat sekitar zaman dahulu masih bergantung ke mata air ini.
Walaupun masih dapat menghasilkan air, sumur ini tidak lagi digunakan karena terdapatnya sistem air mengalir yang lebih efisien. Sejalan dengan yang dikemukakan oleh salah satu warga dusun ini, yaitu Pak Tukijan. Untuk sumur itu Mbak, kan namanya sumur watu itu Mbak ya. Dikatakan sumur watu itu kan gak dalam, itu cuma sekitar 4,5 meter lah dalamnya itu. Dahulu sebelum saya ada, dari mbah-mbah saya mungkin untuk setiap hari udah dipakai untuk mandi, untuk minum ya, mencuci dan sebagainya, kebutuhan sehari-hari dulu. Tapi desa ini memiliki kehidupan yang mengalun indah dalam setiap langkah. Seperti tarian alam yang tak terpadamkan, desa ini memberikan harmoni dan kenangan tak terlupakan. Mari terus menjaga warisan budaya dan pesona yang abadi. Sampai jumpa di kisah-kisah lain di desa yang selalu menyambut dengan hangat senyuman Desa Koripan.